Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Pak Dr. Syamsuri MSI selaku dosen teori peluang. Perkenalkan, nama saya Kisha Anastasia dengan NIM 22252000010 dari kelas 4B, ingin mempresentasikan hasil dari peta konsep yang telah saya buat. Izinkan saya untuk share screen ya Pak. Baik, di sini pada materi kali ini atau pada materi peluang bersyarat di bab 3, yakni saya membuat hasil peta konsep saya seperti ini, yang dibagi menjadi 5 pokok bahasan, yakni ada peluang bersyarat itu sendiri, kemudian ada teorema Bayes, ada hukum peluang total, ada kebebasan, ada hukum penggandaan, dan yang terakhir adalah hukum penggandaan. Baik, kita bahas saja. Yang pertama adalah peluang bersyarat. Apa sih peluang bersyarat itu? Berdasarkan definisi 3.1, peluang bersyarat jika P atau peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A terjadinya bila B itu terpenuhi dengan rumus peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Kemudian di dalam peluang bersyarat ini ada pun teorema-teorema yang terkait. Yang pertama, teorema 3.1, di mana bunyinya, misalkan S adalah ruang sampel dan dari suatu percobaan dari B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0, maka kita dapatkan di sini ada 2 poin. Yang pertama, untuk setiap kejadian A berlaku 0 lebih kecil sama dengan peluang A jika peluang B-nya terpenuhi dan lebih kecil sama dengan 1. Poin yang kedua, jika A1, A2 hingga F adalah barisan kejadian yang saling lepas, maka peluang U dengan batasan tak hingga I sama dengan 1 dengan AI terjadi bila B itu terpenuhi, maka sigma dari tak hingga sampai dengan I sama dengan 1 itu dikali dengan P di peluang A1 jika terjadinya B. Dan yang untuk poin ketiga, yakni peluang S terjadi jika peluang B itu terpenuhi sama dengan 1. Kemudian kita lanjut saja kepada materi kedua, yaitu hukum penggandaan atau yang disebut dengan law of multiplication, di mana di dalam hukum penggandaan ini hanya memiliki teorema 3.2 yang bunyinya seperti jika P atau jika peluang A1 irisan A2 irisan hingga AN kurangin 1 itu lebih kecil daripada 0, maka peluang A irisan A1 irisan A2 hingga irisan AN-1 itu akan sama dengan peluang A1 dikali dengan peluang A2 jika A1 terpenuhi, dikali peluang A3 jika A1 irisan A2 itu terpenuhi, hingga peluang AN jika A1 irisan A2 hingga AN-1 itu terpenuhi. Nah, dari hukum penggandaan ini terdapat hubungan antara peluang A jika terjadinya B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Jadi hukum penggandaan ini ada hubungannya dengan peluang bersyarat atau dari rumus dari peluang bersyarat ini. Kemudian kita lanjut saja kepada hukum peluang total atau yang disebut dengan law of total probability. Nah, di dalam hukum peluang total ini kita mengacukan pada teorema 3.3 yang bunyinya terdapat 2 poin. Yang pertama,
misalkan B suatu kejadian dengan PB itu lebih besar daripada 0 dan peluang B komplement juga harus lebih besar daripada 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku peluang A sama dengan peluang A jika B itu terpenuhi dikali peluang B ditambah peluang A jika peluang B komplement itu terjadi dikali peluang B komplement. Kemudian pada poin kedua di dalam teorema 3.3 ini berbunyi secara umum jika B1, B2 hingga Bn merupakan partisi lepas dari S dengan PBI satunya itu lebih besar daripada 0 untuk semua I itu bernilai 1, 2 hingga N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku peluang A sama dengan peluang A jika peluang A terjadi jika B itu terpenuhi dikali peluang B ditambah peluang A jika itu terjadi dengan peluang B komplement dikali peluang B komplement. Nih, berlaku dengan rumus seperti ini. Sama pada poin pertama. Atau bisa kita simpulkan bahwa peluang A itu sigma dari N dengan batasan N dan I sama dengan 1. Peluang A terjadi bila peluang BI terpenuhi dikali peluang BI. Nah, pada poin keempat dalam peluang bersyarat ini ada kebebasan atau peluang kebebasan yang disebut dengan independence. Nah, apa sih peluang kebebasan atau independence ini? Berdasarkan definisi 3.2, kebebasan merupakan kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, di dalam materi kebebasan ini kita mengacu pada teorema 3.4, di mana terdapat 2 poin. Yang pertama, jika A dan B adalah 2 kejadian bebas, maka poin pertama, A dan B komplement merupakan 2 kejadian bebas. Poin kedua, A komplement dan B merupakan 2 kejadian bebas juga. Dan poin ketiga, A komplement dan B komplement merupakan 2 kejadian bebas. Jadi, jika A dan B-nya ini seperti ini, mereka termasuk dengan kejadian bebas. Terus pada poin kedua dalam teorema 3.4 ini berkata secara umum jika A1 sampai IE himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian A diganti dengan A komplement hingga mendapatkan peluang BI irisan BI2 hingga irisan BIN, atau kita singkat seperti peluang BI1 dikali peluang BI2 dikali dengan peluang BI hingga N, sehingga kita dapatkan indeks yang berbeda serta BIJ ini adalah NIJ atau A komplement IJ itu bernilai 1, 2 hingga nilai ke N. Kemudian pada subbab yang terakhir ada teorema Bayes. Nah, di dalam teorema Bayes ini terdapat atau acuan kita pada teorema 3.5 yang berkata, misalkan A1, B1, B2 hingga Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S, suatu percobaan di mana jika peluang BI satunya itu bernilai 0 untuk semua I yang bernilai 1, 2 hingga N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih besar daripada 0, dan untuk sembarang I harus lebih besar dari 1 dengan nilai K-nya itu 1, 2, 3 hingga ke N, di mana akan berlaku peluang BK jika terjadi peluang A, maka kita mendapatkan rumus ini. Peluang A akan terjadi bila peluang BK ini akan terjadi dikali peluang BK dibagi dengan sigma N ke I sama dengan 1 dikali dengan peluang A bila peluang BI ini terjadi dikali dengan peluang BI. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada hasil peta konsep yang telah saya buat pada tugas
minggu lalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan ataupun ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas tugasnya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.